Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih, Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, Ibu akan periksa dulu kerapian ya. Silakan adik-adik berdiri dulu dari tempat duduk. Ibu akan periksa pakaian kalian. Ya, jadi kalau masih ada kemeja yang di luar atau jilbab yang miring-miring, tolong diperbaiki ya. Bu, Adik so Hartin. cantik ini. Ya, sudah Bu, Ya, sudah bagus Bu. ya, terima Sudah bagus kasih. Ibu. Ya, kemudian tolong diperiksa di bawah kursi, bawah meja kalian, apakah ada sampah, tolong dipungut dan dibuang di tempat sampah. Bu, ya Bu, ya. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita berdoa, Ibu mau adakan dulu kesepakatan dalam kelas. Ya. Kira-kira apa ya kesepakatan hari ini? Yang pertama, memperhatikan materi ajar yang akan dipelajari. Ya. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Ya, adik-adik ya, makan dan minum itu ada waktunya, yaitu waktu istirahat. Kemudian yang ketiga, Ya Bu. tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Koneksi Oke? dengan speaker. Setuju? Ibu, ya. Ya Bu, ya. Terima kasih. Setuju. Nah, sekarang kita mau mulai pembelajaran dengan berdoa ya. Ya Bu. Berdoa diawali dengan doa belajar. Ibu minta tolong kepada satu orang siswa untuk memimpin doa di depan kelas. Yang berani ya? Oke, ada yang berani? Ada Bu. Memimpin doa ya, doa belajar. Silakan. Saya Bu. Adik Salma silakan pimpin doa belajar di depan kelas. Baik, Bu. Oke, pada hari ini sebelum belajar kita mari berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Adik Salma. Ya, Bu. Ya, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Tolong anak-anak perhatikan di sekeliling, di sebelah kanan, sebelah kiri Anda, atau di belakang, di depan. Tolong periksa, lihat teman-teman yang tidak masuk kelas hari ini. Kira-kira ada ya yang tidak sekolah hari ini? Hadir semua Bu. Hadir semua, Bu. Bu. Tidak ada yang tidak hadir. Ya. Semua Ibu. Hadir Hadir semua, semua? Bu. Ya. Ya, alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan ya. Ya, Bu. Sekarang kita akan ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Oke, kita akan ice Sama breaking dengan saya. lagu apa? Profil pelajar Pancasila, nadanya seperti lagu beca ya. Oke. Belajar Pancasila, Dulu ya. beriman dan bertakwa. Ya, Ibu. Ya. Ya. Ingat, berpancasila, Beriman dan bertakwa pada Yang Tuhan Esa Esa dan berakhlak mulia, mulia, berkebinekaan Berkebinekaan global, global,
kreatif, dan bernalar kritis. beriman dan Ulangi, Bu. bertakwa Ulang, kepada Bu. Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berbineka Tuhan, gotong royong mandiri, kreatif dan benar bernalar kritis. kritis. Ulangi, Bu. Terima kasih adik-adik. Ya, senang tadi menyanyi? Iya, Ibu. Terima kasih. Ulang-ulang, Ibu. Sebentar ya. Nah, sekarang Ibu akan masuk pada, tapi sebelum kita masuk kepada tujuan, Ibu akan bertanya dulu ya. Tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, kita pamit sama siapa ya? Sama orang tua, Ibu. Ya, pada Sama orang tua. kedua Selamat orang pamit, tua, apa lagi? Bu. Salim atau tidak? Salim. Salim. Salim ya, itu Uang jajan. menunjukkan kita berbakti kepada orang tua. Kemudian Ibu mau tanya lagi, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Bagaimana ya? Mendengarkan perintah orang tua, Ibu. Ya, melaksanakan perintah Tidak membantah. Terima kasih. Nah, Ibu akan tanya lagi, kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, Tentang zakat, Ibu. ya zakat. Terima kasih ya. Adik Majria masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, meyakini berbakti pada orang tua dengan benar. Ya. Yang kedua, menunjukkan sikap berbakti pada orang tua dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah menjelaskan pengertian dan cara berbakti kepada orang tua dengan benar. Oke, sudah siap untuk belajar anak-anak? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Semangat ya. Oke. Sekarang perhatikan gambar. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Ditebak ya, kira-kira gambar mana yang menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua? Gambar yang mana ya, adik-adik? Coba perhatikan lagi. Gambar kedua, Bu. Gambar kedua, Ya. Ibu. Gambar 3. Gambar ya. 2. Ya, gambar yang kedua. Sementara Ini berdoa. anak sementara apa ya? Berdoa. Berdoa, Bu. Sedang Berdoa melaksanakan kepada sholat. Kedua orang kedua tua. orang tua. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada yang bisa bantu baca ya? Tolong bacakan ini ya. Siapa yang berani? Saya, Ada, Bu. Bu. Tolong dibaca. Ya, silakan. Ayah dan ibu adalah sosok yang paling berjasa dalam hidupku. Aku sangat mencintai keduanya. Ibu, Ya. surga ada di telapak kakimu. Aku berjanji akan berbakti kepada keduanya. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Nah, tadi Adik Salma sudah membaca aku berjanji akan berbakti kepada kedua orang tua ya. Jadi anak-anak kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang perhatikan gambar. Ini gambar apa ya? Orang gotong royong dalam keluarga. Ada baku bantu dan orang tua di kebun, di halaman, Ya. Ibu. Ini perilaku terpuji atau tidak? Iya, Terpuji, Bu. Ya, oke, terima kasih. Jadi ini gambar sekeluarga ya, sedang membersihkan halaman rumah. Di sini dibantu oleh anaknya yang memakai jilbab ini yang kecil, ya. Oke. Selanjutnya, nah ini
Coba ceritakan apa yang telah kalian lakukan untuk menyenangkan hati ayah ibu. Coba, siapa yang berani menceritakan Ya, Bu, supaya saya. hati ayah ibu kita senang? Kira-kira apa yang kita lakukan? Iya, kalau saya, menurut saya, Bu, Ya, kalau kita membantu seorang ayah, berarti kita, kalau ayah saya seorang petani, maka saya membantu orang tua saya mencangkul dan membantu segala macam keperluan ayah saya. Kalau untuk ya. ibu, Hah? biarpun saya sebagai anak laki-laki, saya membiasakan merapikan tempat tidur dan Ya, menyapu halaman di sekitar rumah, Bu. ya, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Yang kedua, apa yang kamu rasakan setelah dapat membantu ayah dan ibu? Senang, Bu. Ya, senang. Hati ayah ibu juga senang ya, karena kalian Ya, bisa Bu. membantu pekerjaan ayah dan ibu. Ibu. Sikap berbakti kepada orang tua. Pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat pada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapat perlakuan istimewa. Berbakti kepada keduanya merupakan kewajiban kita. Kedua orang tua kita telah menyayangi kita dengan ikhlas, ya. Keduanya telah memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat berlindung. Orang tua juga telah memberikan pendidikan dari buayan sampai kita dewasa. Nah, patut dan taat kepada orang tua merupakan kebajikan dari Allah, nilai sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin surga bagi anak yang patuh dan taat pada orang tua. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah membacakan pengertian dari berbakti kepada orang tua. Nah, supaya anak-anak suka ingin masuk surga, maka kita harus berbakti kepada kedua orang Orang tua. tua. Ya. Nah, ini ya, ciri-ciri anak berbakti pada orang tua. Berikut ini anak yang berbakti kepada orang tua. Yang pertama, coba siapa yang bisa baca yang pertama? Oke. Eh, Berkata Adik lemah Herlina, lembut tolong kepada dibacakan pada poin pertama. Ya, Ibu, ciri-ciri anak yang Poin berbakti. pertama ya. Oh iya, Ibu. Saya mau baca dari atas ini, Ibu. bermain di Herlina ibu. Tidak. Oke, Ibu. Bermain Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Berikut ciri-ciri yang berbakti kepada orang tua. A. Berkata lemah lembut kepada orang tua. Ya. Ibu sudah. Jadi kita harus berkata lemah lembut kepada orang tua. Tidak boleh kita kasar-kasar ya. Kalau kita mau bercerita dengan orang tua, usahakan dengan lembut. Tidak boleh kasar-kasar, tidak boleh marah-marah. Apalagi kalau disuruh ibu untuk membeli, misalnya membeli minyak goreng, itu kita tidak boleh membantah ya. Tidak boleh Ya, marah-marah. Bu. Yang kedua, poin dua. Adik Salma, silakan dibaca. Baik, Bu. Taat kepada perintah ayah dan ibu. Ya, Bu. Jadi kita taat pada perintah ayah dan ibu. Ibu. Selama perintah itu baik, maka kita wajib untuk mendengarkannya atau mengikutinya ya. Oke, yang Ya. ketiga kira-kira apa?
Adik Nelly, Selalu poin 3. Selalu Ya, selalu mendoakan. mendoakan. Iya. Siapa yang sudah tahu doa kedua orang tua? Tahu, Bu. Ya, coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya, terima kasih. Jadi itu doa kedua orang tua ya. Kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, maka kita wajib untuk mendoakannya. Ya. Kemudian yang keempat, poin D, ini menjaga nama baiknya. Ya. Kira-kira menjaga nama baiknya itu yang bagaimana ya? Ibu mau tanya dulu. Ada anak-anak. Menjaga nama baiknya. Kira-kira yang bagaimana ya? Siapa yang bisa? Saya Bu, Ya, ketika kita silakan. melakukan sesuatu, misalnya berbuat jahat, jangan sampai berbuat seperti itu Bu. Karena apa? Menjaga nama baik orang tua. orang tua. Ya, terima kasih. Itu ya, terima kasih adik Mas Tuna. Kemudian yang poin E, mencium tangan untuk minta ridhonya. Ya, seperti yang digambar di samping ya. Jadi kita mau kemana saja atau pamitan, kita jangan lupa mencium tangan untuk meminta ridhonya ya. Supaya Ya, Bu. pekerjaan kita, perbuatan kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, poin F, menundukkan sebagian badan jika melaluinya. Nah, ini Ibu lihat yang bagian F ini sudah jarang dilakukan oleh anak-anak ya. Kadang anak-anak itu kalau mau lewat di depan orang tua maupun guru itu lari-lari ya. Biasanya ibu mau duduk di meja piket itu di depan sana. Kalau ada guru duduk di situ, kalian hanya lari seenaknya ya. Sudah tidak ada sopan santun lagi kepada orang tua atau kepada guru atau kepada orang yang lebih tua dari kita ya. Jadi ini yang bagian F, usahakan ini dilaksanakan ya. Ya, Bu. Ya. Kemudian yang poin G, ini mendengarkan nasihat kedua orang tua. Nah, nasihat kedua orang tua itu sangat penting untuk kita dengarkan selama itu nasihatnya yang baik ya. Jangan kalau kita dinasihati tidak mau dengar atau seenaknya pergi tanpa pamit. Biasa begitu ya. Nah, ini Ya, jangan Ibu. dilakukan ya Tidak, karena Bu. nasihat kedua orang tua itu sangat baik dan untuk kita lakukan. Kemudian yang terakhir, selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Nah, adik-adik, sekarang ini sudah ada yang namanya HP, ya. Kadang anak-anak hanya main TikTok, ya, buka Facebook, ya. Jadi jangan setiap pulang dari sekolah itu hanya main TikTok terus. Sementara baju. Usahakan kita ada waktu untuk membantu orang tua. Kira-kira membantu orang tua di rumah itu seperti apa ya? Bantu ibu mencuci piring. Mencuci piring, Ya, Bu. mencuci piring, Menyapu Memasak, halaman. mengatur ya, tempat menyapu tidur ibu. halaman. Banyak Ya. ibu. Iya, itu jadi waktu kita luangkan untuk membantu kedua orang tua di rumah. Jangan hanya main HP saja. Ya.
Oke, selanjutnya ini doa kedua orang tua. Ibu rasa ini sudah paham, sudah tahu. Sekarang ini cara menumbuhkan sikap bakti kepada orang tua. Sikap berbakti kepada orang tua dapat ditumbuhkan dengan cara yang pertama, senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Yang kedua, meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, selalu mendahulukan perintah orang tua. Yang keempat, bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Ya. Nah, perhatikan gambar. Ini gambar pertama. Ini gambar apa ya? Seorang ibu Seorang melahirkan. ibu melahirkan anaknya, Ibu. Ya. Jadi kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena ini, yang pertama ini, karena ibu telah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan kita dengan susah payah ya, antara mati dan hidup. Jadi ini ya, makanya kita dijamin oleh Allah masuk surga bagi orang yang berbakti kepada orang tua. Ya, ini pengorbanan ibu ya. Nah, yang kedua ini gambar kedua, ini apa ya? Ya, Seorang ibu yang dari menggendong pasar anaknya menggendong pergi ke anaknya. pasar. ini seorang ibu walaupun dia ke pasar berhimpitan, ada segala macam bau di pasar, tapi dengan cintanya kepada anak, dia tidak mau meninggalkan anaknya di rumah, ya. Dia selalu bawa, ya, karena dia sangat cinta kepada anaknya. Mau ke pasar, mau ke rumah sakit, itu dia selalu membawa anaknya yang masih kecil. Oke, sekarang gambar yang ketiga. Ini seorang ayah ya. Ini seorang ayah berprofesi sebagai guru, maka dia pergi ke sekolah untuk mencari nafkah demi untuk anak-anaknya. Ya, sampai di situ sudah paham? Paham, Bu. Iya. Nah, kita masuk pada hikmah berbakti kepada orang tua. Yang pertama, bertambah kebaikan dan keberkahan. Ini hikmahnya ya, kita berbakti Ya, Bu. kepada orang tua. Kemudian yang bagian B, silakan siapa yang bisa bantu membaca? Saya, Bu. Iya. Bu. Memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagian C, mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang bagian D, mendapatkan nikmat surga. Ya, itu yang paling utama yang kita kejar ya anak-anak, mendapatkan nikmat surga. Ya, Bu. Kemudian yang kelima, bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. Ya, adik-adik ya. Jadi jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Ya. Selanjutnya kita masuk pada akibat ya. Nah, ini akibat tidak berbakti kepada orang tua. Ya, seperti kisahnya apa? Malin Kundang ya, pernah dengar? Ya, Malin Kundang. Ya, ini ya. Ini akibat tidak berbakti kepada orang tua. Yang pertama, sudah pasti mendapat dosa besar. Kemudian, membatalkan amal baik. Jadi, amal apa saja yang kita lakukan jika kita
tidak berbakti kepada orang tua, maka itu tidak ada gunanya, ya. Kemudian yang ketiga, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir, dekat dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, akibat tidak berbakti kepada orang. Jadi, anak-anak, ibu tidak mau anak-anak itu terlibat dalam poin ini ya. Usahakan kita sebagai siswa sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Nah, sudah paham sampai di sini? Sudah paham? Ya. Ya. Iya. Oke. Nah, Ibu lihat ini sudah ada yang slow, sudah ada yang bercerita. Maka kita bernyanyi dulu ya. Ini Ya. nadanya seperti dua mata saya. Ya, Ibu. Ya, ini nadanya ya. Ya, Oke, Bu. 1, 2, 3. Yang Tua hormati, yang muda sayang, yang berbeda hargai. Bagaimana Ibu tidak tahu? Terpuji. Ya. Begitu tahu. Ya, itu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Yang tua, Eh, yang muda dihargai. ya, sebelum kita mengerjakan tugas, Ibu akan bagikan dulu dua kelompok, ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini cara mengerjakannya adalah kita melihat dulu gambar apa yang ada di sini, kemudian dituliskan di bawahnya, di bawah gambar, ya. Kita lihat dulu, kemudian sebentar dipresentasikan di depan kelas. Nah, untuk kelompok 1 diketuai oleh ya Mas Tuna ya. Ya, Bu. Ya, yang kelompok 2 diketuai oleh Rahma, Siti Rahma. Ya, boleh ya? Setuju? Ya, jadi tugasnya hanya melihat gambar, kemudian tuliskan di bawahnya ini gambar orang yang sementara apa, kemudian dengan siapa, ya. Kemudian di dalam tugas kelompok ini usahakan semua berdiskusi dulu ya sebelum mengerjakannya. Tanya-tanya dulu sama teman apa yang kita tulis di sini. Usahakan semua harus aktif dalam kelompok. Tidak boleh hanya satu orang yang mengerjakan kelompok. Oke, paham sampai di sini? Paham, Ibu. Ya. Silakan dikerjakan kalau sudah paham. Ibu beri waktu 10 menit. Karena ini hanya mengamati ya, mengamati gambar. Maka Ibu berikan waktu 10 menit. Oke, sudah ada yang selesai tugasnya? Ya, Bu, saya kelompok 1. Ya, silakan mempresentasikan di depan kelas. Baik, saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, Dengan soal yang pertama, apa yang kamu lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Biasanya kalau kami, Bu, sebelum berangkat ke sekolah itu merapikan tempat tidur, mandi. Setelah merapikan mandi, kami berpamitan kepada orang tua dengan mencium kedua tangan orang tua. ya, terima kasih. Kemudian, Untuk yang soal yang kedua, apa yang kamu lakukan ketika bertemu teman di jalan?
Biasa Bu, kalau saya seorang anak petani biasa kan tidak punya motor. Jadi Ya, kami jalan. Jadi bisa kalau bertemu dengan teman, maka saya ajak untuk teman-teman jalan bersama untuk menuju ke sekolah. ya, terima Yang kasih. ketiga, Kemudian, apa yang kamu lakukan ketika sampai di sekolah? Ketika kami sampai di sekolah, biasanya dalam pembiasaan itu kadang-kadang guru sudah eh sudah menunggu kami di pintu gerbang sekolah. Biasanya kami disambut dengan kami menyapa dan mencium kedua tangan kedua tangan guru tersebut. guru. Ibu, Ya, 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 terima terima kasih. kasih. Terima kasih untuk kelompok satu. Nah, sekarang untuk kelompok dua, silakan ke depan kelas. Siapa yang boleh memaparkan hasil diskusi kelompok di depan kelas? Kelompok dua lagi, Bu. Ya, kelompok Kelompok dua dua. yang kelompoknya Siti Rahma. Iya, Bu. Ya, silakan. Oke, saya akan mewakili dari kelompok dua untuk presentasi soal LKPD. Yang pertama itu, apa yang kamu lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Nah, sebelum berangkat ke sekolah, terlebih dahulu jangan lupa meninggalkan tempat tidur dalam keadaan rapi, kamar Ya, dalam keadaan bersih. Habis itu, setelah semua oke. jadi rapi, waktunya untuk berangkat ke sekolah. Sebelum keluar dari rumah, terlebih dahulu minta izin, minta salam kepada orang tua. Nah, Ya, kemudian yang pertanyaan kedua, apa yang kamu lakukan ketika bertemu teman di jalan? Nah, ini heboh, Bu. Kalau orang bertemu di jalan, kami selalu memanggil, berteriak, saling bersapa, Bu. Walaupun ya, biasa ada yang berbeda agama. Kalau ketemu di jalan, kami tetap baku sapa Ibu. ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu lakukan ketika sampai di sekolah? Setelah sampai di sekolah, sebelum kami masuk dalam kelas, ketika melihat ibu guru, terlebih dahulu kami datangi mereka, kemudian kami memberi salam sama guru-guru yang ada di sekolah ibu. Itulah tadi hasil Oke. presentasi dari Pak. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Nah, itu ya. Jadi itu hasil pemaparan dari kelompok satu dan kelompok dua. Nah, sekarang Ibu akan bagikan tugas mandiri ya. Jadi yang tadi itu tugas kelompok, yang kedua ini tugas mandiri. Ini teman-teman hanya dua nomor ya. Yang 3, 4, 5 tidak dipakai ya. Jadi Ya, yang Bu. dipakai Ya hanya Bu, hanya nomor satu dan nomor dua ya. Yang di bawahnya ini tidak dipakai ya. Nah, jadi anak-anak bisa menjawab eh, pertanyaan atau soal yang ada di layar pada nomor satu dan nomor dua. Ini tugas individu ya, bukan ya tugas Ya, Bu, Bu. kelompok. ya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit. Oke, sudah? Sudah Bu, Iya, coba dibacakan dulu ya ya. jawaban Ya, dari kalau saya Bu, nomor satu, anak yang berbakti kepada orang tua dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Yang terima kedua, kasih. berbakti kepada orang tua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Jadi itu ya, Ibu harap teman-teman lain, adik-adik lain juga begitu jawabannya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Sudah ada paham itu. semua?
Iya. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang kita masuk kepada eh, kesimpulan ini ya. Ya, Bu. Kesimpulan. Jadi yang pertama, berbakti pada orang tua dan guru adalah sikap terpuji. Nah, yang kedua, berbakti berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat. Yang ketiga, patuh dan taat pada orang tua adalah kebajikan bernilai ibadah. Ya. Dan yang keempat adalah ayah dan ibu telah berjasa merawat dan membesarkan kita. Ya. Jadi adik-adik sekalian, untuk simpulannya ini harus diperhatikan baik-baik dan harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama berbakti kepada orang tua. Nah, sampai sini sudah paham ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah paham, Ibu akan mengakhiri pembelajaran, tapi sebelumnya Ibu mau sampaikan dulu bahwa materi yang akan datang minggu depan, yaitu masih tema yang sama, tapi subtemanya berbeda, yaitu berbakti kepada guru. Ya, itu tema yang akan dibelajarkan pada minggu depan. Nah, sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita baca dulu ini doa. Sama-sama ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la Asyhadu an ilaha la ilaha illa anta illa wa atubu ilaik. Ya. Senang belajar tadi adik-adik? Ya, Senang, Bu. Terima kasih. Nanti ketemu minggu depan ya. Iya, Bu. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.